Orang-orang yang tidak paham hakikat mazhab ini banyak mengingkarinya. Paling depan, aku diri paling depan. Paling depan, aku diri paling depan. Mereka panggil aku jenderal. Mereka panggil aku jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mazhab yang berhasil menerangkan secara jelas semua pembahasan dalam ilmu tauhid. Namun, orang-orang yang tidak paham hakikat mazhab ini banyak mengingkarinya, terutama dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya, sejumlah masalah yang berhubungan dengan lafaz-lafaz yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kerap diistilahkan dengan sebutan asy-syifah al-khabariyah, ya, as-sifat al-khabariyah. Masalah ini muncul dikarenakan adanya beberapa lafaz Al-Quran yang disandarkan Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya. Sebagian ulama menghendaki lafaz tersebut diartikan secara tekstual, ya. Apa adanya selaras dengan arti sebenarnya secara bahasa linguistik, ya. Sehingga membuka celah untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara menurut pendapat para ulama yang sahih, lafaz-lafaz tersebut tidaklah boleh kita otak-atik maknanya, karena termasuk bagian ayat-ayat mutasyabihat, memiliki arti yang belum pasti. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah menyebutkan permasalahan ini dengan istilah idhafat ilallah. Ya. Untuk menjelaskan bahwa penyebutan itu bukanlah apa adanya, namun hanya sesuatu yang disandarkan Allah Ta'ala kepada zatnya. Seperti lafaz naqatullah, ya, disebutkan dengan nama asy-syifat al-khabariyah. Karena sifat-sifat tersebut tidak disandarkan kepada Allah secara logis, namun hanya sebatas kabar berita. Menurut manhaj mereka, ya, penyandaran lafaz atau sifat kepada Allah yang isinya sekadar kabar berita, ya, tetap dianggap sah dan dibiarkan berlaku apa adanya tanpa meyakini hakikat maknanya secara bahasa. Oleh karena itu, asabiku semua, ya, mereka tidak mengatakan kami menetapkan lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan makna bahasa apa adanya. Sekalipun lafaz itu mengandung makna yang secara zahir dapat kita cerna. Sebab ketika kita mengartikannya dengan makna sesuai teks bahasa tersebut, maka akan muncul berbagai pertentangan dengan perintah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena makna-makna secara tekstual itu juga dimiliki oleh para makhluk. Metode inilah yang diikuti oleh para ulama terdahulu dari sekelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam penjelasan berikutnya akan disebut dengan istilah pengikut Asy'ariyah. Ya. Azabiku semua, ini berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah generasi belakangan yang cenderung menakwilkan lafaz-lafaz tersebut. Alasannya karena mereka dihadapkan pada dua tantangan yang berbeda. Ya. Pertama, apabila kita menetapkan lafaz-lafaz tersebut apa adanya, tekstual, ya, maka menurut sebagian mereka bisa membuka celah untuk menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Mujassimah, ya, orang-orang yang menetapkan bahwa Allah mempunyai anggota tubuh. Kemudian yang kedua, apabila diam saja, maka kita akan dituduh tidak bisa memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sifat-sifat zatnya itu. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, seluruh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dahulu maupun yang belakangan, sepakat berinteraksi dengan lafaz-lafaz tersebut apa adanya dan tidak menafikannya. Mereka juga sepakat untuk tidak mengartikan lafaz-lafaz tersebut dengan makna bahasa yang sebenarnya atau tekstual, ya, karena bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Hanya saja kelompok ulama mutaakhirin belakangan, ya, menambahkan penjelasan lafaz-lafaz tersebut dengan tidak boleh memahaminya dengan makna-makna yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka seolah-olah berkata kepada kaum Salafi itu, kaum Wahabi itu, jika kalian berniat berbicara mengenai makna lafaz-lafaz tersebut, maka katakanlah dengan makna apa saja yang kalian inginkan. Akan tetapi, maknanya tersebut nantinya bukanlah makna yang bisa mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakannya dengan makhluk. Azabiku semua, katakanlah nih, misalnya Ainullah, artinya pengawasan dan perhatian Allah. Seperti yang terdapat dalam ayat walitusna ala aini, ya. Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, aini. Dalam Quran surah Thaha ayat 39. Ya. Hindarilah untuk berkata bahwa yang dimaksud dengan ain di ayat ini adalah mata sebagai salah satu anggota tubuh. Dari penjelasan ini, asabiku semua, bisa dikatakan bahwa mazhab salaf adalah mazhab dalam keyakinan yang awal. Sedangkan mazhab khalaf belakangan adalah mazhab yang muncul karena adanya perdebatan. Asabiku semua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai lafaz-lafaz yang apabila kita tetapkan dengan memakai makna bahasa secara tekstual pasti akan menyebabkan penyamaan Allah dengan makhluknya. Maka dari itu Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam penjelasannya mengenai kata al-wajhu, ya, berkata lafaz wajhullah seringkali diucapkan dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang dalam hal ini, ya, begitu juga dengan lafaz-lafaz lain yang memiliki substansi yang sama, memiliki dua pendapat yang sudah terkenal. Yaitu, pertama, ya, menggunakan lafaz-lafaz tersebut apa adanya, tanpa ada pertanyaan bagaimana bisa seperti itu. Lafaz-lafaz tersebut kita imani dan kita serahkan maknanya kepada yang lebih tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya, apalagi menyerupainya dengan sifat-sifat makhluk. Kedua, menakwilkan lafaz-lafaz tersebut dengan makna-makna yang pantas bagi Allah. Seperti menakwilkan lafaz wajhullah dengan makna zat Allah. Hasabiku semua, apa yang dimaksudkan dengan kata orang-orang di atas adalah ulama ahlul haqq. Ya. Alangkah indahnya sahabiku semua penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lama'atul I'tiqad tentang lafaz-lafaz itu, yang bila kita artikan secara tekstual dapat menyebabkan penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, beliau menjelaskan setiap lafaz yang isinya mengenai sifat-sifat Allah itu, baik yang datang dari Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, menerima dengan sepenuh hati, tidak menolaknya atau menakwilkannya, menyamakannya dengan makhluk, maupun mencontohkannya. Lafaz-lafaz tersebut wajib ditetapkan secara bahasa dan tidak menyinggung maknanya. Kita kembalikan maknanya kepada pemilik langsung lafaz-lafaz tersebut. Sementara tanggung jawab kita hanya menyampaikan kepada umat. Dengan demikian, berarti kita telah menempuh jalan orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Mereka juga mendapatkan pujian dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub, ya, dalam firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullum min 'indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 7. Kemudian Imam Ibnu Qudamah juga berkata untuk mencela orang-orang yang mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ya, fa'ammal ladhina fi kulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 7.
Asabiku semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan mencari-cari takwil sebagai tanda kecondongan kepada kesesatan. Dan sama tercelanya dengan orang yang mencari fitnah. Setelah itu Allah taala menghalangi niat buruk mereka, sekaligus mengubur rasa optimis mereka. Ya, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sabi ke semua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berkata mengenai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Dan sesungguhnya Allah akan bisa dilihat di hari kiamat kelak. Dan sejumlah hadis lain yang serupa dengan itu. Ia berkata, hadis-hadis ini kita imani dan kita benarkan tanpa melontarkan pertanyaan bagaimana dan apa maknanya. Kita tidak menolak sedikit pun hadis tersebut. Kita meyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW itu benar. Dan kita tidak boleh membantahnya. Kita tidak boleh mensifati Allah melebihi dari apa yang telah digunakan Allah untuk mensifati dirinya tanpa batas dan akhir. Ya. Selaras dengan firman-Nya, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Asabiku semua, kita katakan seperti apa yang telah difirmankan Allah. Kita sifati Allah dengan sifat yang Dia gunakan untuk mensifati dirinya sendiri. Kita tidak boleh melebihi batas dan juga tidak boleh mensifatinya seperti orang-orang yang mensifati Allah dengan makhluk. Kita beriman kepada semua isi Al-Quran, baik yang muhkam, ya, muhkam itu pasti maknanya, maupun yang mutasyabih, yang tidak pasti maknanya. Kita tidak boleh menghilangkan salah satu sifat yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Ya, karena keburukan sebuah kelompok, kita tidak boleh melangkahi batas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan kita juga tidak mengetahui hakikat dari lafaz-lafaz itu. Ya. Kecuali hanya bisa membenarkan Rasulullah SAW dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, aku beriman kepada Allah Ta'ala dan segala sesuatu yang datang darinya sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Aku juga beriman kepada Rasulullah SAW dan segala sesuatu yang datang darinya selaras dengan apa yang Rasulullah SAW maksudkan. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jelaslah bahwa semua ulama salaf maupun khalaf sepakat untuk mengakui, berinteraksi dan menetapkan sifat-sifat yang tersebut seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ya, tanpa menyinggung untuk ditakwilkan. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ dulu. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.